Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa dalam program di Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idexchannel.com dan iDirect Channel TV. Bersama saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi iDirect Channel TV. Pemerintah kembali dihadapkan pada perdebatan strategis soal arah kebijakan ekonomi jangka panjang. Ini menyusul sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Budi Sadewa yang menolak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mendanai proyek pembangunan Family Office. Proyek ini tengah digodok oleh Dewan Ekonomi Nasional atau DEN bersama Kementerian Keuangan dan sejak awal muncul telah memicu pro dan kontra di kalangan pelaku pasar, pengamat fiskal hingga publik luas. Purbaya menyatakan dengan lugas bahwa Kemenq tidak akan mengalihkan anggaran untuk mendukung proyek tersebut karena fokus utama saat ini adalah memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Menurut Purbaya, setiap rupiah dalam APBN harus diarahkan untuk program prioritas yang manfaatnya jelas bagi masyarakat luas, bukan untuk proyek yang konsep dan urgensinya masih belum terdefinisi dengan baik. Ia mengaku sudah lama mendengar pembahasan soal Family Office ini, namun memilih untuk tidak terlibat dalam prosesnya. Bahkan ketika ditanya apakah ia turut memberi masukan terhadap rencana tersebut, Purbaya menjawab dengan singkat bahwa ia tidak ikut campur. Purbaya bahkan mengatakan kalau DEN memang bisa membangun sendiri Family Office itu, dia mempersilahkan saja. Namun Purbaya menegaskan tidak akan mengalihkan anggaran negara ke proyek itu. Family Office secara sederhana merujuk pada entitas khusus yang mengelola kekayaan pribadi atau keluarga ultra kaya alias ultra high net worth individual, mulai dari investasi lintas sektor, perencanaan pajak hingga manajemen warisan lintas generasi. Model ini berkembang pesat di negara-negara yang dikenal sebagai tax haven atau pusat keuangan global seperti Singapura, Hong Kong, dan Swiss. Keberadaan Family Office di negara-negara tersebut sering menjadi magnet bagi konglomerat dunia untuk memindahkan sebagian portofolio investasinya, baik untuk alasan efisiensi pajak maupun keamanan aset. Di Indonesia, wacana pembentukan Family Office bukan hal baru. Gagasan ini pertama kali mengumpulkan secara serius sekitar tahun 2021 ketika Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi saat itu, Luhut Binsar Panjaitan, mendorong ide menjadikan Indonesia terutama Bali sebagai destinasi Family Office kelas dunia. Luhut berargumen bahwa Indonesia perlu menangkap peluang dari pergeseran aliran modal global pasca pandemi dan ketegangan geopolitik di Asia Timur. Banyak keluarga super kaya di Cina, India, dan Timur Tengah mencari lokasi alternatif yang aman dan atraktif untuk menempatkan aset mereka. Dan menurut Luhut, Indonesia punya posisi geografis strategis serta daya tarik alam dan budaya yang unik untuk menjadi pilihan. Dalam beberapa kesempatan, Luhut bahkan menyebut potensi pembentukan Family Office di Bali dapat mendatangkan investasi besar, membuka lapangan kerja berkualitas, dan memperluas basis pajak jangka panjang. Pemerintah saat itu sempat menggodok skema regulasi khusus untuk mendukung inisiatif ini, termasuk kemungkinan insentif pajak dan rezim hukum khusus mirip dengan yang diterapkan di Singapura melalui Variable Capital Companies atau VCC. Bali disebut-sebut akan menjadi lokasi utama karena citranya sebagai destinasi premium internasional yang telah memiliki infrastruktur pariwisata dan konektivitas global. Namun sejak awal, ide ini tidak lepas dari kritik. Beberapa ekonom dan pengamat kebijakan fiskal menilai bahwa Indonesia belum memiliki fondasi regulasi dan tata kelola yang cukup kuat untuk membangun ekosistem Family Office secara aman dan transparan. Risiko utama yang dikhawatirkan adalah potensi penyalahgunaan skema untuk praktik penghindaran pajak alias tax avoidance atau bahkan pencucian uang alias money laundering. Kekhawatiran ini muncul mengingat Family Office seringkali beroperasi dengan struktur kepemilikan yang sangat tertutup. Selain itu, insentif fiskal yang terlalu besar justru bisa menjadi beban bagi negara jika tidak diimbangi dengan kontribusi ekonomi yang signifikan dari entitas tersebut. Dari sisi kelebihan, keberadaan Family Office dapat mendatangkan modal asing jangka panjang, terutama dari investor kelas atas yang cenderung stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh gejolak pasar. Selain itu, aktivitas Family Office dapat memicu perkembangan industri keuangan domestik, terutama wealth management, pasar modal, dan jasa hukum, serta akuntansi internasional.
Negara-negara seperti Singapura berhasil menggayat lebih dari 1.000 family office hanya dalam kurun waktu 1 dekade dengan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja profesional dan pendalaman pasar keuangan mereka. Namun di sisi lain, kelemahan utamanya terletak pada potensi ketimpangan ekonomi dan fiskal. Jika insentif yang diberikan terlalu longgar, sementara kontrol pajaknya lemah, maka Indonesia berisiko hanya akan menjadi tempat parkir uang orang-orang super kaya tanpa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Pengalaman beberapa yurisdiksi lain menunjukkan bahwa tanpa regulasi ketat, family office bisa menjadi celah untuk aliran dana gelap dan praktik keuangan abu-abu. Ini yang membuat sebagian kalangan mendukung sikap hati-hati Purbaya dalam menolak pendanaan APBN untuk proyek yang belum jelas bentuk dan akuntabilitasnya ini. Penolakan Purbaya ini juga mencerminkan ketegangan klasik dalam kebijakan ekonomi Indonesia, yaitu antara ambisi untuk menarik investasi asing besar dan kebutuhan menjaga tata kelola fiskal dan regulasi yang kredibel. Pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan anggaran cukup besar seiring meluasnya program prioritas seperti subsidi energi dan pembangunan infrastruktur. Dalam kondisi demikian, setiap pengalihan dana APBN ke proyek dengan tingkat kepastian rendah akan menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas penggunaan anggaran. Kedepan, jika proyek family office ini memang tetap jadi berjalan, DN dan kementerian terkait perlu menyusun peta jalan yang jelas, transparan, dan memenuhi prinsip good governance. Ini mencakup desain regulasi yang ketat, sistem pengawasan keuangan yang kredibel, teknologi yang mumpuni, serta mekanisme pajak yang memastikan kontribusi adil dari entitas ultra kaya tersebut. Tanpa kerangka yang kuat, family office Indonesia berpotensi menjadi beban ketimbang berkah. Sikap Purbaya yang tegas menolak pendanaan APBN untuk proyek family office menjadi sinyal penting bahwa pemerintah tidak akan sembarangan mengalokasikan anggaran negara pada ide-ide besar tanpa perhitungan yang matang. Ia memilih fokus pada pengelolaan fiskal yang prudent, sementara bola kini berada di tangan DN dan pihak-pihak yang mendorong proyek tersebut untuk membuktikan bahwa ini layak dan memiliki manfaat yang nyata. Dalam konteks global, Indonesia memang punya peluang besar untuk menjadi pusat pengelolaan kekayaan alternatif di kawasan Asia. Namun peluang itu hanya bisa dicapai jika fondasi kebijakan dan tata kelola benar-benar kokoh. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDEX Channel TV, idexchannel.com, dan media sosial IDEX Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa tetap bahagia.